Oke. Subbab 2.7 hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara pada masalah yang bersifat praduga. Dikarenakan perlunya dilakukan pembenaran terhadap buktinya dan diuji. Nah, diuji di sini kan kata kerja, berarti di sama ujinya itu digabung. Diuji kebenarannya dengan data yang sudah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Ada referensinya. Menurut, nah ini pakai side A ya, yang sebelumnya udah dijelaskan. Karena di tengah kalimat, jangan set aja. Menyatakan, saya tulis lagi, takut lupa. Pakai set A. Menurut Hasanah Toha dan Puspa Taningtyas 2018 menyatakan bahwa hipotesis adalah suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat diamati. Pengujian hipotesis dapat didasarkan dengan menggunakan dua hal, yaitu tingkat signifikan dan probabilitas, dan tingkat kepercayaan atau confidence interval. Ini kenapa nih? Ini dugaan saya, kamu copy paste dari PDF laporan yang sudah jadi nih, cuman lupa dirapikan, itu aja. Dirapikan ya. Ini interval ini nggak dipisahin, strip interval nggak kayak gitu. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis, yaitu H0 hipotesis 0 dan H1 hipotesis 1. Hipotesis alternatif. Ini H kecil, ini H kecil, ini A kecil. Untuk memperoleh kepastian bahwa model yang dihasilkan secara umum dapat dipergunakan, maka diperlukan suatu pengujian secara bersama-sama. Lagi-lagi ini coba lihat nih. Pengujian. Nanti pemenggalan katanya itu tuh ditulis di apa ya, di file HAP Indonesia namanya. HAP Indonesia. Ada file namanya HAP Indonesia. Di situ pemenggalan katanya ditaruh. Ya. Jadi nanti dia otomatis kalau misalnya pengujian kita buat penggalan katanya di sana. Nanti kalau ada kata pengujian dan harus dipenggal, katanya otomatis nanti. Oke. Pengujian dilakukan dengan analisis koefisien determinasi, uji F dan juga uji T. Langkah analisis, regresi, dan prosedur pengujian sebagai berikut. Uji F. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan dengan, nanti di HAP Indonesia tambah dengan ya, di filenya dengan kayak gitu. Nanti kalau ada kata dengan harus dipenggal, otomatis nanti. Membandingkan F hitung dengan F tabel. Ini dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung, ini dan F tabel. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu pengujian bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung, lagi-lagi dengan, dia kalau udah dibuat satu nanti yang lain otomatis nih, dengan T tabel, atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Analisis koefisien determinasi, analisis adjusted R square. Ini italic, A-nya kecil, S-nya kecil, atau koefisien determinasi sumbangan untuk mengetahui
Seberapa besar persentase sumbangan pengaruh independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Penelitian terdahulu merupakan tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang diselesaikan oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis kesuksesan di mana objek dan variabel penelitiannya hampir sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Kok kayak gini kalimatnya? Kan kayak gini kalimatnya nih. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis kesuksesan objek dan variabel penelitiannya hampir gini dapat dilihat pada tabel 2.1. Nah, ini pakai site juga ya, kayak gini, ada linknya nanti. Ini juga ya. Dan di sini ada yang italik, tidak italik ini. Contohnya ini. Ini site A ya, kalau mau kayak gini. Jangan set aja, kalau set aja kayak gini hasilnya kurang semua. Kalau set A tahunnya aja ini kurang. Set A ini. Nah, 78,01%. Ini koma ya, enggak titik ya. Kayak gini, koma ya koma. E-learning, EUCS ini italic nih ya, end user computing satisfaction. Tolong ya, yang italic ditalikan banyak nih. Ini set A juga ya, jangan set aja. Kalau set A nanti yang 2016 aja yang dikurung. Ini juga Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLK. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion P3E Sumatera sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. P3E Sumatera merupakan instansi pusat secara spesifik menangani permasalahan-permasalahan lingkungan di Sumatera, yang diharapkan dapat membantu menekan laju kerusakan pencemaran lingkungan. Berikut sejarah dari P3E Sumatera. Keputusan Kepala Bapeda nomor 100 nomor ini titik nih kalau kayak gini. Nomor titik spasi 136 tahun 1995 tentang Selama periode ini beberapa hasil program antara lain adalah ini udah antara lain adalah pula. Jadi antara lainnya dihapus, titik duanya dihilangin, D-nya dikecilin ini.
Pada periode ini program yang dilakukan adalah penguatan kelembagaan, pengelolaan lingkungan. Hasil yang dicapai adalah ini HAP Indonesianya nih ya, peningkatan ini. Oke, berdasarkan Permen LH nomor 16. Water Quality Monitoring System ini italic. Ini juga italic ya, Air Quality Monitoring Systems italic. Ini sebenarnya banyak singkatannya di sini, seharusnya masuk ke daftar singkatan ini. Ini kan singkatan ya, IPAL ini ya. Supaya tidak dipenggal kalau perlu, kalau ke baris baru di HAP Indonesia tulis saja IPAL kayak gini tanpa state, jadi nanti dia nggak dipenggal dia gitu. Oke. Nah ini hapus saja ini ya, nggak usah pakai data primer kayak gini. Oh alhamdulillah, akhirnya selesai juga bab 2 ya. Kita masuk ke bab 3.